Pernah nggak sih di saat kalian menuangkan air panas, kalian merasakan kalau gelas yang kalian pegang itu jadi panas juga? Atau pernah nggak sih ketika kalian pegang es batunya mencair? Halo guys, nama saya Andra Andaru dari kelas 2 DPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Saat ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan materi perpindahan panas dalam mata kuliah pembelajaran fisika dan kimia di SD. Langsung saja kita ke materinya. Oke guys, kita langsung aja ya ke materinya. Nah, jadi perpindahan panas itu dapat didefinisikan sebagai berpindahnya energi dari satu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut, dari temperatur fluida yang lebih tinggi ke fluida lain yang memiliki temperatur lebih rendah. Misalnya, dari air panas ke gelas. Air panas memiliki suhu 100 derajat, sedangkan gelas memiliki suhu 20 derajat. Jadi panas dari air panas itu akan berpindah ke gelas karena gelas memiliki temperatur yang lebih rendah. Oke, lanjut. Nah, sekarang perpindahan panas itu terdiri dari 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita sekarang ini akan bahas salah satu dari perpindahan panas, yaitu perpindahan panas secara konduksi. Oke, lanjut. Sekarang, apa itu perpindahan panas secara konduksi? Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran, yaitu perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan panas secara konduksi, yang berpindah hanya energi panasnya saja. Umumnya perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada perumpamaannya, yaitu perumpamaan dari peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Nah, kita bisa mengumpamakannya sebagai kegiatan memindahkan buku dari anak yang paling ujung kiri ini ke anak yang di ujung, maksudnya di ujung kanan ya, tadi ke ujung kiri, dengan syarat anak yang paling kanan ini tidak berpindah ke sana. Nah, jadi dia meminta bantuan ke teman-teman di sebelahnya agar sampai ke anak di sebelah kiri. Nah, kita bisa menganalogikan atau mengumpamakan buku ini sebagai panas dan orang yang memindahkannya itu sebagai zat perantaranya. Nah, begitu pula dengan peristiwa konduksi. Hanya panasnya saja yang berpindah, tapi zat perantaranya tetap. Nah, sekarang kita akan coba gambar pergerakan partikel-partikelnya. Gerakan partikel pada perpindahan panas secara konduksi. Misalnya ada sebuah besi atau sendok ya di sini gambarnya. Lalu kita dekatkan ke api. Jadi ketika api mengenai ujung sendok ini, nah di dalam sendok ini ada molekul-molekulnya. Molekul yang ada di dekat api, yang paling dekat dengan api, akan panas. Panasnya itu akan berpindah ke sebelahnya sampai ke ujung sendok ini. Nah, setelah sampai di ujung sendok ini, maka semua sendok ini akan panas semua. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, nah di sini ada contoh perpindahan panas secara konduksi di kehidupan sehari-hari. Pertama, perpindahan panas dari teh panas ke cangkir. Nah, seperti di contoh yang di awal tadi. Panas dari teh panas berpindah dengan perpindahan panas secara konduksi. Kemudian yang kedua, dari gelas ke tangan kita ini. Ya, gambarnya adalah sedang
memegang gelas susu, segelas susu. Nah, panas dari gelasnya ini berpindah juga ke tangan kita karena tangan kita langsung bersentuhan dengan gelasnya. Ketiga, nah misalnya ya kita lagi liburan gitu di pantai. Nah, ini gambar lagi liburan di pantai. Kita nggak pakai sendal. Nah, kita langsung menginjak pasir pantai. Pasir pantai ini kan sudah panas karena radiasi dari matahari. Karena pasir pantai itu panas dari pasir pantai itu akan ditransferkan atau dipindahkan ke kaki kita secara konduksi. Selanjutnya misalnya kita panas gitu, dikompres sama ini dingin. Nah, jadi panas di tubuh kita akan berpindah ke kainnya karena dikompres dengan kain dingin. Nah, selanjutnya ada mang nih, barbekyuan. Nah, perpindahan panas secara konduksinya itu ada di spatulanya ini. Spatula yang lama bersentuh dengan api atau ya dengan besi yang ada di sini, lama-lama akan berpindah dari apinya ini ke spatulanya. Selanjutnya adalah, nah ini yang tadi yang seperti ada di video di awal, panas dari tangan kita itu akan berpindah ke es batu sehingga es batunya mencair. Selanjutnya, nah ini kalau misalnya kalian menyetrika atau ibu kalian menyetrika, setrika ini melakukan perpindahan panas secara konduksi kepada kain. Nah, yang ditempelkan di kainnya ini, karena kan setrika ini kan ada besinya nih, di sini besinya. Besinya itu menghantarkan panas ke kain yang ditempelkan oleh besi ini ya, sehingga panas dari besi berpindah ke baju. Selanjutnya, nah kalian kalau misalnya makan steak gitu, baik itu di restoran, di mall atau di mana-mana, terkadang kita diberikan piring panas atau hot plate ya. Fungsinya untuk apa? Nah, agar panas dari makanannya itu tidak langsung dingin gitu. Hot plate-nya ini menjaga agar makanan yang di atas piringnya itu tetap panas. Nah, selanjutnya ada semangkuk sup dan ada sendoknya nih. Kalau misalnya kalian makan sup terus dia tinggal sebentar gitu ke warung atau kemana, nah tapi sendoknya masih ada di dalam mangkuknya ini gitu. Dari sup ini berpindah panasnya ke sendok. Nah, seperti yang ada di ilustrasi yang tadi yang molekul. Selanjutnya, nah ini kalau misalnya cuaca sedang panas, kita mengambil sebuah batu sama dengan yang tadi contoh pasir pantai. Ketika kita mengambil batu, kita akan merasakan tangan kita juga panas gitu, karena dari batu itu memindahkan panasnya ke tangan kita secara konduksi. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, buat kalian tetap di rumah ya, jaga kesehatan, dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Sekian dari saya, sampai jumpa.